selanjutnya, topik yang akan kita bahas adalah mengenai membantu anak sukses di sekolah. Jadi, kita sekarang akan berdiskusi mengenai cara membuat anak sukses di sekolah. Nah, sebelumnya saya bertanya dulu, Bu, ke Ibu Ila. Ibu Ila punya anak yang sekolah nggak? Punya Ibu, Di mana? di SD Ibu baru masuk. Baru masuk. Oke, Ibu saya mau tanya nih, Iya Bu. apa yang biasanya Ibu lakukan untuk membantu anak Ibu sukses di sekolah? Karena baru masuk ya Bu, biasanya saya bantuin ngerjain PR-nya dulu, terus belajar bareng Ibu. Hebat, itu setiap hari, Bu? Ya kalau ada PR aja Bu. Hebat sekali Ibu Ila ya. Kita kasih tepuk hebat, tepuk hebat. Hebat. Terima kasih Bu Ila. Oke, selanjutnya saya mau tanya ke Ibu Yanti. Ibu Yanti, Ibu punya anak enggak yang sekolah? Punya Ibu. Di mana? Kebetulan anak saya mah sekarang kelas 2 SMP. Oh, sudah besar ya? Iya Bu. Oke, sekarang saya mau tanya nih sama Ibu. Apa yang biasanya Ibu lakukan untuk membantu anak Ibu sukses di sekolah? Ini ya Bu, kan Ari udah SMP mah kalau punya PRT udah nggak harus diajarin lagi ya Bu, udah mandiri. Nah, jadi saya mah lebih ke kalau pulang sekolah suka ditanya Bu, di sekolah teh ngapain aja, terus barangkali kan sekarang mah lagi musim apa Bu, yang kasus dibully ya Bu. Oh iya betul. Saya teh takut kalau anak saya jadi korban bully, jadi selalu ditanya Bu, di sekolah ada yang nakalin atau enggak, ada yang suka ngejek atau enggak. Tapi alhamdulillah sih Bu, nggak ada yang kayak gitu. Alhamdulillah, hebat sekali ya Bu Yanti ya, bagus. Jadi kita memang harus memberikan perhatian kepada anak. Jangan sekedar menyekolahkannya saja Bu ya, tapi kita harus menanyakan kegiatan sekolah seperti apa, supaya kita tahu apakah anak mengalami kesulitan atau tidak Bu ya. Oke, kita juga beri tepuk hebat ya buat Ibu Yanti. Tepuk hebat. Hebat. Oke, selanjutnya kita bisa baca bareng-bareng Bu ya. Di sini ada flip chart. Cara membantu anak sukses di sekolah. Bisa dibaca bareng-bareng Ibu ya. Yang pertama, bertanya tentang perasaan dan pengalaman anak di sekolah. Yang kedua, memberikan semangat dan pujian kepada anak. Jangan lupa Bu ya, kalau misalnya anak berprestasi ataupun tidak, ketika melakukan hal yang baik, kita harus memberikan pujian. Kemudian, bantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah. Nah, betul seperti Ibu Ila tadi ya, ketika anak ada PR dan Ibu merasa mampu untuk mendampingi, mengajari, harus dilakukan ya Bu. Ya Bu. Kemudian yang keempat, membuat jadwal kegiatan setelah pulang sekolah. Jadi nanti Ibu bikin jadwal setelah pulang sekolah anak harus melakukan hal apa. Jangan sampai waktunya habis untuk bermain. Bermain boleh tapi yang memberikan manfaat. Kemudian menjalin hubungan yang baik dengan guru di sekolah. Jadi nanti Ibu tanyakan bagaimana perkembangan anak Ibu di sekolahnya. Iya Bu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jangan sekedar menyekolahkan tapi harus terus menanyakan kepada anak ataupun kepada guru bagaimana perkembangan anak di sekolah. Bisa dipahami Ibu-ibu? Bisa. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita akan menonton video. Masih semangat nggak Ibu-ibu? Masih. Semangat atuh Ibu. Oke, sebelum kita putar videonya, tepuk semangat dulu ya, biar makin semangat. Oke, tepuk semangat. Semangat. Hebat. Siap Ibu ya?
Jangan lupa diperhatikan karena nanti di akhir setelah video ditayangkan saya bakal nanya nih ke ibu-ibu apa isi cerita dari video yang ditayangkan. Siap? Siap. Oke. Kita mulai ya Bu. Kamu kelihatan murung. Ada apa lu? Teman-temanku mana tahu kan aku bilang ke mereka aku menjadi sarjana. Ibu mengerti, pasti sangat menyakitkan diberitahukan seperti itu. Tapi ibu sangat senang mendengar kamu ingin sekolah sampai jadi sarjana. Mama dan ibu sangat bangga padamu. Tapi kata teman-teman, aku tidak mungkin bisa jadi sarjana karena aku miskin. Tidak mungkin bisa sekolah dengan tinggi. Saya berbagi. Kalau kamu tekun belajar di sekolah, rajin belajar belajar, suka berkarya, kamu akan bisa jadi sarjana. Bapak dan ibu akan berusaha keras membantu cita-cita. Tapi syaratnya, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Meskipun kita miskin, kamu tetap bisa meraih apapun yang diinginkan, asal kamu mau bekerja keras. Mulai besok, katakan kepada teman-teman bahwa kamu tidak peduli dengan ejekan mereka. Karena kamu akan bekerja keras untuk menggapai cita-cita. Kamu mengerti? Yang orang miskin, kamu gak akan bisa jadi sarjana. Sudah, pulang saja. Tidak usah sekolah. Mungkin aku memang lebih miskin daripada kalian. Tapi aku akan belajar dan bekerja keras untuk mencapai cita-citaku. Kalian boleh bicara apa saja. Aku tidak akan peduli. Oke, baiklah ibu-ibu, tadi kita sudah menyaksikan video secara bersama-sama Bu ya. Sekarang saya mau tanya nih ke Ibu Ila. Ibu Ila, apa yang Ibu pelajari dari cerita video tersebut? Jangan patah semangat, jangan pantang menyerah ibu hanya gara-gara kita disebut miskin. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih, apa yang dilakukan oleh Ibu Lili untuk membantu Agus? Mengajarkan Agus tadi buat mengemukakan pendapatnya Bu, harus berani mengemukakan pendapatnya. Ya betul sekali Bu ya, meskipun keadaan kita terbatas, tapi jangan sampai kita pantang menyerah karena keadaan, tapi harus tetap semangat ya Bu. Terima kasih untuk Ibu Ila Bu ya, terima kasih sudah berani untuk berbicara. Tepuk hebat dulu untuk Ibu Ila. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, selanjutnya saya mau tanya nih ke Ibu Yanti. Ibu, apa yang Ibu pelajari dari cerita video tersebut? Kalau menurut saya mah kita tuh harus bisa ini Bu, mengungkapkan pendapat, jangan dipendam aja ya Bu. Kalau dipendam aja itu buktinya tadi Agus ya malah jadi diejek gitu sama teman-temannya. Kan harusnya dibilang kayak gitu, Agus teh harus bisa mengungkapkan pendapatnya gitu Bu. Hebat. Kemudian, apa yang dilakukan oleh Bu Lili untuk membantu Agus? Pertama harus bisa membesarkan hati anaknya dulu tuh Bu. Jangan sampai karena ucapan teman-temannya, karena ya hukum ya Bu, keadaan, mohon maaf itu tadi kan keadaan ekonominya kurang baik ya Bu. Nah jadi harus membesarkan dulu hati anaknya Bu, bahwa setiap orang kan sama ya Bu, punya hak juga untuk menjadi lebih baik gitu Bu. Terima kasih sekali Bu Yanti, betul sekali ya. Jadi kita harus berani berbicara. Selama kita benar, kita harus berani untuk memperjuangkan apa yang kita inginkan. Jangan sampai karena kekurangan kita, orang lain memperlakukan kita dengan tidak baik. Terima kasih sekali untuk Ibu Yanti. Oke, sekarang kita beri tepuk mantul untuk Ibu Yanti. Siap? Siap. Oke, tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul.
Mantap, betul. Nah, Ibu, dalam cerita tersebut, Bu Lili memberikan kesempatan kepada Agus untuk menyampaikan perasaan dan pendapatnya. Bu Lili berusaha membantu Agus menyelesaikan masalahnya di sekolah dengan cara yang baik. Ia mengajarkan kepada Agus agar berani mengungkapkan pendapatnya kepada siapapun. Nah, keterampilan untuk mengungkapkan pendapat diperlukan agar lebih sukses di sekolah dan agar anak dapat lebih dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Sampai sini bisa dipahami ibu-ibu? Bisa. Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu jangan lupa ya praktekkan di rumah. Tanyakan perasaan, pengalaman anak selama di sekolah. Kemudian, berikan kesempatan pada anak untuk mengutarakan pendapatnya ya ibu-ibu. Jadi nanti ketika Ibu Ila anaknya pulang dari sekolah, begitu juga dengan anaknya Ibu Yanti. Jangan lupa ditanyain ya, sekolahnya ngapain aja, terus gimana pelajarannya, apa yang paling disukai. Jadi ketika kita memberikan perhatian, anak akan lebih semangat lagi belajarnya. Nah, ketika lebih semangat belajar, insya Allah kesempatan anak untuk berprestasi di sekolah juga semakin besar. Semangat ibu-ibu. Semangat. Siap untuk dipraktekkan? Siap. Oke, jadi selanjutnya topik yang akan dibahas yaitu mengenai mengatasi anak yang tidak mau sekolah.